Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reva Khairunisa, Prodi AFI dengan NIM 36. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas UAS Filsafat Barat Modern yang diampu oleh Bapak Muzakir Esfil MPhil. Di sini saya akan mengambil tema yang berjudul yaitu aliran kritisisme Immanuel Kant. Immanuel Kant lahir di Königsberg, Prusia Timur yang sekarang dijuluki dengan Jerman pada tanggal 22 April 1724. Lahir sebagai anak keempat dari 6 bersaudara. Ayahnya berdarah Skotlandia, ibunya berdarah Jerman. Orang tua Kant adalah seorang pembuat pelana kuda dan penganut setia gerakan pietisme. Keluarganya beragama Kristen yang taat dan Kant seorang Lutheran yang saleh dengan hidup sederhana berdasarkan hukum-hukum moral dan mencintai fisika Newton. Kant dan keluarganya mendapatkan pendidikan yang dari keluarga yang mendapatkan pendidikan yang ketat mengenai kerajinan, kejujuran, dan kesalehan. Pendidikan yang diberikan keluarganya sangat mempengaruhi pemikiran Kant di kemudian hari. Kemudian terutama dalam bidang etika yang menekankan kewajiban. Adapun pokok pikiran Kant dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama periode prakritik, masa di mana antara tahun 1747 sampai 1777 dia menulis tentang karya-karya tentang api, gunung Merapi, gempa bumi, dan lainnya. Yang kedua yaitu periode masa kritik. Pada masa ini ia berpendapat bahwa rasional menggunakan metode dogmatis yang hanya mengerjakan apa yang dikatakan oleh akal pasti benar. Oleh karena itu tidak berlaku kritik terhadap kemampuan akal. Sementara itu Kant menitikberatkan kritik empirisme yang diajarkannya pada kemampuan pengalaman. Selama 80 tahun hidup Kant banyak melahirkan karya-karya yang diantara yang pertama tahun 781 karangannya tentang kritik atas rasio murni. Yang kedua pada tahun 788 karangannya tentang kritik atas rasio praktik. Kemudian mengenai ajaran Kant, yaitu yang pertama ajaran tentang agama, kepercayaan Kant terhadap agama pada batas-batas akal. Yang kedua ajaran tentang etika. Ajaran tentang etika ini berdasarkan pada intuisi manusia yang mengemukakan bahwa yang lebih tinggi daripada segala yang dilakukan ialah dikarenakan atas kehendaknya yang baik. Tidak sampai situ, pemikiran Kant yang sangat berpengaruh ialah ketika Kant berusaha memadukan pendapat antara rasionalisme dan empirisme, sehingga pikirannya merupakan suatu sintesa yang sekaligus sebagai titik akhir daripada rasional dan empirisme. Atas hasil sintesa yang telah diusahakan, perkembangan filsafat selanjutnya dapat berpecah lagi dan dengan memunculkan idealisme modern dan positisme dengan masing-masing politik. Selanjutnya yaitu pembahasan sekilas tentang kritisisme Immanuel Kant. Apa sih kritisisme itu? Kritisisme adalah upaya memeriksa kesahihan pengetahuan. Filsafat kritisisme merupakan penggabungan antara rasionalisme dan empirisme. Aliran kritisisme ini dikenal pula sebagai kritisisme Kant karena Kant sebagai penggagas yang pertama kali yang mengkritik dan menganalisis kedua macam sumber pengetahuan tersebut, yaitu empirisme dan rasionalisme. Pada abad ke-18 Kant mencoba menyelesaikan persoalan antara rasionalisme dan empirisme. Pada awalnya, Kant mengikuti rasionalisme tetapi berpengaruh oleh empirisme, yaitu rasionalisme bertentangan dengan empirisme.
kadang kan memandang rasionalisme dan empirisme senantiasa berat sebelah dalam menilai akal dan pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Ia mengatakan bahwa pengenalan manusia merupakan sintesis antara unsur-unsur a priori dan unsur-unsur a posteriori. Filsafat kritisisme yang diciptakan oleh Immanuel Kant yaitu hubungan antara rasio dan pengalaman menjadi harmonis, sehingga pengetahuan yang benar bukan hanya a priorinya tetapi juga a posteriori. Bukan hanya para rasio melainkan juga pada hasil indrawi. Isi utama kritisisme adalah gagasan Immanuel Kant tentang pengetahuan, etika, dan estetika. Epistemologi Immanuel Kant tidak pernah dapat dilepaskan dari kedua aliran besar tentang pengetahuan, yaitu rasionalisme dan empirisme. Rasionalisme mendasarkan pada putusan analitik a priori, yaitu tanpa pengalaman. Rasionalisme memiliki asumsi bahwa pengetahuan yang pasti secara mutlak tidak akan pernah dicapai melalui pengalaman indrawi, melainkan harus dicari dalam alam pikiran. Selanjutnya, sebagai reaksi rasionalisme, maka muncullah empirisme yang sangat berbanding terbalik dengan aliran rasionalisme. Secara umum, para filsuf empiris mencoba menemukan basis pengetahuan pada pengalaman indrawi. Kesan-kesan indrawilah yang melukis isi pikiran. Kedua aliran tersebut berbeda dalam kritik tumpu pijakan, sehingga kedua aliran ini sangat bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian datang kritisisme yang diusung oleh Immanuel Kant yang menggabungkan kedua aliran itu dan menggariskan satu filsafat mengenai akal dan pengalaman indrawi. Filsafat ini tidak murni rasional dan tidak murni empiris, namun menggabungkan antara unsur-unsur dari kedua aliran. Dari usaha Immanuel Kant untuk memadukan pendapat antara rasionalisme dan empirisme, sehingga pikirannya merupakan suatu sintesa yang sekaligus sebagai titik akhir daripada rasionalisme dan empirisme. Filsafat kritisisme yang ditampilkan bertujuan untuk menjembatani pertentangan antara kaum rasionalisme dan kaum empirisme. Menurut Immanuel Kant, baik rasionalisme atau empirisme belum berhasil membimbing manusia untuk memperoleh pengetahuan yang pasti, berlaku, umum, dan terbukti jelas. Immanuel Kant mengatakan bahwa pengetahuan yang dihasilkan oleh kaum rasionalisme tercermin dalam putusan yang bersifat analitik a priori, yaitu mendahului pengalaman, yang sesuatu bentuk putusan di mana predikat sudah termasuk dengan sendirinya dalam subjek. Ciri putusan ini adalah untuk mengkonstruksi sebuah sistem pengetahuan yang dilengkapi dengan dimensi universalitas atau keniscayaan. Pengetahuan yang dihasilkan oleh kaum empirisme itu tercermin dalam putusan yang bersifat sintetik a posteriori, yaitu setelah pengalaman. Suatu putusan atau suatu bentuk putusan di mana predikat belum termasuk ke dalam subjek. Kebenaran sintetik adalah kebenaran yang bersyarat, tergantung pada bagaimana dunia sebagaimana adanya. Keunggulan putusan ini adalah mampu memberikan pengalaman baru, namun kelemahannya predikat ini lebih dari fakta pengalaman, sehingga model putusan yang semacam ini akan kehilangan aspek universalitasnya.
dengan melihat kebaikan sekaligus kelemahan yang terdapat pada dua aliran ini, rasionalisme dan empirisme. Kemudian Immanuel Kant memadukan keduanya dalam bentuk putusan, yaitu sintetik a priori, yaitu suatu putusan yang bersifat umum atau universal dan pasti. Putusan syarat pembentukan keputusan ini adalah harus memiliki forma dan materi. Forma diperoleh dari intelek yang bersifat independen dari semua pengalaman, bersifat a priori, menandakan fungsi, cara dan hukum mengetahui dan bertindak yang eksistensinya mendahului pengalaman. Sedangkan materi adalah sensasi subjektif yang diterima dari luar. Dalam hal ini mewakili aspek universalitas dan niscaya. Sedangkan materi mewakili data empiris pengalaman, sehingga jenis putusan yang sintesis a priori akan bersifat universal dan niscaya dengan tetap absah, dengan tetap sahih dalam dunia empiris. Kemudian yaitu relevansi pemikiran Immanuel Kant dalam masa saat ini dan beserta manfaatnya. Berkaca kepada kehidupan yang sedang berlangsung saat ini, tentu dengan kritisisme Kant akan meminimalisir berita-berita hoax yang ada di media massa atau di media sosial, dengan media yang seolah-olah sekarang bisa melakukan berbagai macam apa saja. Maka tentu kita sebagai pengguna yang lebih kritis lagi dalam menanggapi, dalam menerima informasi ataupun menerima sesuatu, bahkan kita tidak mengetahui kebenaran informasi tersebut. Dengan kritisisme kan tentu akan sangat bermanfaat bagi kita dalam menangkap berita-berita yang masih belum diuji kebenarannya, terlebih lagi pada masa kemarin, yaitu pandemi yang berlalu. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.